Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan nama saya Nova Kurniawan dengan NIM 21087158 dari Prodi Pendidikan Kepelatihan Olahraga. Baiklah, pada video kali ini saya akan mencoba menjelaskan presentasi saya, materi tentang metode dan trik membuka atau memulai public speaking. Metode keempat yaitu the alternative statement, yang mana metode ini banyak sekali dimanfaatkan oleh para pembicara publik dimanapun, karena metode ini sangat bagus. Yang paling utamanya itu publik ini dianggap sangat bagus dan sangat menarik untuk dijadikan sebagai topik pembahasan dalam berbicara publik dimanapun. Misalnya tentang persoalan-persoalan kesetiaan dalam berumah tangga. Didasari statementnya yaitu seperti kita saat berada di panggung, contohnya yaitu para hadirin yang berbahagia, 8 dari 10 pria ternyata tidak setia. Tetapi yang lebih mengejutkan lagi, 6 dari 7 wanita menikmati ketika berhadapan dengan pria tidak setia. Nah, dari pembahasan ini kita menyampaikan yang sedemikian rupa, maka kita akan dapat menarik perhatian dari semua audiens untuk dapat mendengarkan apa yang kita sampaikan. Karena apa? Karena dianggap menarik sehingga mereka fokus mendengarkan penyampaian kita pada saat berada di panggung. Nah, untuk mencapai tahap ini bukanlah suatu hal yang mudah. Kita harus mempunyai mental yang kuat dan materi yang lengkap dan juga kemampuan diri untuk tampil di panggung tersebut. Dan tergantung kita lagi agar bagaimana caranya kita berpikir agar kita dapat menarik perhatian semua audiens dan mendengarkan penyampaian kita pada saat berada di panggung. Nah, dari ini sangat bagus bagi kita untuk memulai public speaking agar berhasil. Dari ini sangat bagus bagi kita untuk memulai public speaking dan metode yang kelima yaitunya memanfaatkan kutipan atau quotation, yaitu yang mana dapat berupa kutipan atau pepatah dari orang-orang terkenal. Nah, dari sini kita bisa mencari pepatah atau kutipan-kutipan dari orang-orang terkenal atau kutipan dari ayat-ayat suci Al-Quran. Contohnya seperti pentingnya menuntut ilmu dan menulis, yaitu dari kutipan yang disampaikan Abu Taib, yaitu ikatlah ilmu dengan tulisan. Sebagaimana disampaikan oleh Abu Talib, ikatlah ilmu dengan tulisan. Yang mana di sana dapat kita simpulkan bahwasanya betapa pentingnya menuntut ilmu bagi kita manusia, baik itu laki-laki maupun perempuan. Dan yang kedua yaitunya bagaimana karya itu dapat diungkapkan dalam bentuk tulisan. Karena pada dasarnya tidak ada gunanya kita berkata hebat jika tidak ada bukti produk dari pemikiran kita sendiri. Percuma kita berkata hebat jika tidak ada pemikiran dari kita sendiri. Dan yang selanjutnya yaitunya sehingga dari sana jika tidak ada bukti dari pemikiran kita tersebut, sehingga di sana para audiens jadi pengen tahu apa kaitannya menuntut ilmu dengan menulis. Nah, di sini dari sana kita bisa membuat speaking kita pada saat berbicara, yaitu yang pertama yang bisa kita sampaikan seperti speaking yang dapat kita sampaikan. Yang pertama seperti pentingnya menuntut ilmu, dan yang kedua pentingnya menulis, dan yang ketiga apa pentingnya ilmu jika tidak ada penulisannya, sehingga bisa memberikan dampak dan manfaat yang baik bagi orang lain.
Dan yang selanjutnya metode keenam atau ketiga public speaking pada saat ini yaitu memanfaatkan lelucon atau anekdot. Nah, pada saat kita tampil di panggung tidak semuanya itu kita harus monoton. Kita harus bisa menggunakan hal-hal lelucon atau anekdot yang mana bisa kita gunakan untuk menarik perhatian para audiens semuanya, dan juga bisa bikin penyampaian yang kita sampaikan di panggung menarik dan sangat disukai oleh audiens. Dan usahakan pada saat pemilihan anekdotnya yaitu anekdot yang sering didengar oleh orang banyak supaya apa yang kita sampaikan dapat dan mudah dibicara oleh orang lain atau dicerna oleh orang lain dan asik untuk didengarkan oleh para audiens dan bisa memancing mereka untuk rasa ingin tahu dengan apa yang kita sampaikan. Dan ketika mereka mempunyai rasa ingin tahu dengan apa yang kita sampaikan, maka ia akan berfokus untuk mendengarkan penyampaian kita dari awal sampai akhir. Dan metode selanjutnya yaitu bagaimana jika seandainya Anda berada di posisi saya. Nah, kita bertanya kepada audiens bagaimana seandainya Anda berada di posisi saya pada saat ini. Dan dari sana maka akan terjadi yang namanya responsif dari mereka melihat kepada kita dan takut untuk berada di atas panggung tersebut. Pada intinya yaitu jangan pernah ada rasa takut di dalam diri kita pada saat berada di panggung dan berbicara dengan para audiens di atas panggung. Yang metode selanjutnya yaitunya memanfaatkan statistik. Dan ini merupakan metode terakhir yaitunya metodenya memanfaatkan statistik. Maksudnya itu contohnya salah satunya yaitu di ruangan ini lebih dari 10% adalah orang-orang yang sangat pemberani tapi takut untuk lantut untuk berdiri di depan ini. Sehingga orang-orang akan berpikir bahwasanya dengan apa yang kita sampaikan dan fokus dan apa yang akan kita sampaikan kepada mereka, sehingga jika kita sudah menarik perhatian dari audiens maka penyampaian materi yang kita sampaikan apapun yang kita sampaikan akan didengarkan oleh orang banyak dan tidak diabaikan. Intinya apa? Kita harus bisa menguasai panggung dan kita harus bisa berpikir bagaimana caranya agar kita bisa apa yang kita sampaikan ini bisa diterima dan didengarkan oleh orang lain. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.